Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan banyaknya bersyukur ini Allah kelompokkan kita nanti dalam golongan abdan syakuro, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas adalah bagaimana supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita lakukan adalah secara syariat rukun syarat amalan itu harus dikerjakan. Rukun dan syaratnya ya. Ini secara fikih. Kita contohkan sholat. Sholat itu rukunnya dalam mazhab Syafi'i, diteliti ulama Syafi'i ada 13. Baik yang berkaitan dengan rukun qalbi maupun rukun perbuatan. Jadi ketika kita sholat, rukunnya itu ya harus dipenuhi. Ruku, pakai tumakninah, sujud, i'tidal dan seterusnya. Kalau nanti kita tidak ruku, kita sholat tapi nggak ada rukunya atau nggak ada sujudnya, dianggap batal, dianggap tidak sah. Nah, kalau amalan kita dianggap batal, tidak sah, dalam ilmu fikih syariah ini dianggap ya tidak diterima Allah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang menjadi fokus kita, yang selalu kita lupakan, sebenarnya dalam beramal ini supaya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus beramal dengan qalbu, dengan hati. Harus melibatkan qalbu. Setelah kita teliti ayat-ayat Quran dan hadis yang banyak, nanti sampailah kita pada kesimpulan seluruh amalan-amalan kita ini sebenarnya dalam rangka untuk membersihkan qalbu, membersihkan ruh, ya. Maka kita beramal harus melibatkan qalbu, melibatkan ruh. Awalnya ruh kita ini berasal dari alam lahud, alam kurbah, ini bersama Allah ini. Kemudian ruh kita ini diturunkan ke bumi yang disebut dengan alam nyata. Alam nyata ini alam rendah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia dalam bentuk yang terbaik. Summa radadanahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan ke alam bawah, alam rendah. Serendah-rendahnya itu tafsir Syekh Abu Bakar Jilani diturunkan ke alam rendah. Alam rendah itu alam nyata, alam bumi. Kenapa alam nyata ini disebut alam rendah? Karena alam ini bagi Allah tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Kenapa tidak lebih berharga? Karena nanti bumi ini, ya, ini isi bumi ini semuanya mal'unun, dilaknat, tidak disukai Allah. Setelah dia ciptakan manusia, Allah berpaling dari manusia, nggak ada yang dipandangnya kecuali kolbu kita. Maka nanti pada waktunya isi bumi ini akan dihancurkan semua, karena tak berharga bagi Allah. Wal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya. Dan demi bumi dan isinya, nanti bumi ini akan menggoncangkan, mengeluarkan isinya dan akan hancur seluruhnya wa takhallat. Dan semuanya bentuk yang berbentuk berupa ini hancur
ya, menjadi debu, watakhalat, dan akhirnya jadi kosong, nggak ada lagi isinya, kembali ke ruang kosong, habis. Maka kata Nabi, kata Allah juga dalam hadis qudsi, tidak ada yang lebih berharga. Kematian orang beriman satu orang itu lebih berat bagi Allah daripada hancurnya langit dan bumi. Coba, satu orang beriman saja itu lebih berharga bagi Allah dari kehancuran langit dan bumi. Makanya kiamat nanti tidak akan terjadi kecuali sesudah tidak ada lagi orang beriman di bumi ini. Itulah yang disebut di dalam hadis riwayat Ahmad, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ahadun yaqulu Allah Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi kalau masih ada satu orang saja yang mengatakan Allah Allah Allah, masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Maka disebutlah ini alam rendah. Ya. Nah, ruh kita ini ketika dia diturunkan ke jasmani, maka ruh kita ini kan sebenarnya waktu di alam lahud dia sudah disahadatkan Tuhan ini. Wa asyhadahum ala anfusihim. Ya, ditanya Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Hai para ruh, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Syahidna, kami bersaksi, kata ruh ini. Nah, setelah dia bersaksi diturunkanlah dia ke alam bawah, alam rendah. Dihubungkanlah ruh ini ke jasmani, alat penghubungnya namanya kata ulama napas. Maka selama kita bernapas, selama itu kita masih bisa menggunakan jasmani ini ruhnya. Benar nggak alat penghubungnya napas? Kalau mau kita buktikan, kita coba dihentikan napas kita setengah jam, 1 jam atau 2 jam. Kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ruh dan jasad terpisah. Putus hubungannya. Ketika hubungan ruh dan jasad terputus, itulah yang disebut dengan kematian. Apakah ruh mati? Tidak. Maka bahasa Tuhan itu, kalau kita perhatikan baik-baik, Bapak Ibu, kullu nafsin za'iqatul maut. Seluruh jiwa, seluruh ruh za'iqah. Za'iqah itu dari kata zauq. Artinya merasakan kematian, merasakan mati. Bukan mati, tapi dia ngerasain mati aja. Apa maksudnya mati? Putus hubungannya sama jasmani. Nah, jasmani dikubur, jasmani hancur, ruhnya karena berasal dari alam cahaya, kembali ke alam cahaya, ke Allah. Kalau dia bersih mulia, dimuliakan Allah. Nah, inilah yang kita sebut dengan istilah, kalau orang mati apa kita sebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Sesungguhnya kita berasal dari Allah, kembalinya ke Allah. Ya, jangan nggak kembali ke Tuhan. Kalau kembalinya ke si jin itu orang durhaka, orang kafir. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena ruh ini diberikan jasmani, dia punya hawa nafsu, punya indera, mata, telinga, dia pakai mata nih. Dia pakai hawa nafsunya, makan enak. Akhirnya ruh ini sering lupa sama Allah. Ya. Dia kira dia makhluk bumi, padahal ruh kita ini, hakikat diri kita adalah ruh. Ruh kita ini sebenarnya makhluk alam cahaya, alam keabadian, makhluk surga. Bapak kita Adam dari surga asalnya. Jadi jangan mau lama-lama tinggal di sini. Itu makanya disuruh Nabi, kun fid dunya ghariban aw abiri sabili. Hiduplah kalian di dunia seperti orang musafir atau orang mampir sesaat aja. Atau mau hidupnya 1000 tahun di sini? 100 tahun aja ginjalnya udah berat. Ngesot-ngesot jalan nanti ke masjid. Gak kuat. Gak kuat jasmani kita untuk bisa bertahan lama. Nah, maka kita di bumi ini yang perlu disadarkan adalah ruh kita ini. Nah, disadarkan dia bahwa dia, sadarkan diri kita bahwa kita ini makhluk
makhluk langit, alam cahaya. Bukan makhluk bumi kita, Pak. Sebentar saja kita tinggal. Nah, karena itulah, karena sering lupa jasmani kita ini, ruh kita dengan disebabkan indera-inderanya ini, dia lupa, maka disuruhlah dia diingatkan. Diutuslah Nabi. Qul hadhihi sabili, katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi? Adu ilallah, mengajak ruh-ruh itu kembali ke Allah lagi. Supaya jangan lupa dia. Ya. Bagaimana cara mengajak ruh kembali ke jalan Allah? Ala basirah. Dibuka mata hati, dibuka mata ruh. Inilah kuncinya. Jadi ibadah kita ini Bapak Ibu, kalau dia mau bersih ruhani kita, kalau kita mau amal kita diterima, maka ketika beramal kita harus hidupkan mata ruh. Artinya kalau kita beramal, libatkan kolbu, libatkan ruhani kita. Kalau tidak kita libatkan, nanti ruh kita tidak bersih, tidak terbuka mata hati, amalan kita ditolak. Contoh, ketika kita sholat, kata Nabi, setiap orang sholat akan mendapat 1/10, 1/9, 1/8, sampai 1/2. Mungkin ada yang lebih. Tapi Nabi melapaskan di akhir 1/2 dalam hadis itu. Nah, kenapa kita bertingkat-tingkat perolehan pahala keutamaan sholat? Itu ala qadri ma uquli, sesuai dengan tingkat kekhusyuan. Semakin khusyuk sholat kita semakin bagus, semakin diterima. Karena ketika kita sholat, hati kita hadir, hudurul qalbi ke Allah. Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi. Ya Allah, ku hadapkan wajah hatiku, wajah ruhku kepada wajah Zatmu yang maha suci, yang menguasai, meliputi alam semesta. Kita hadapkan wajah ruh kita. Begitu kita hadapkan wajah hati, wajah ruh kita ke Allah, Allah itu kan Allahu nurus samawati, dia sumber cahaya, ruh kita dari cahaya, terhubunglah ruh yang dari cahaya kepada sumber cahaya, bersihlah dia. Diterimalah amal ibadah kita, tenang. Kalau enggak dihubungkan ke Allah nanti, Allahu Akbar. Begitu Allah Akbar, ini wajah tu wajhiya katanya. Ku hadapkan wajahku, habis baca doa iftitah dia, terbang ruhnya ke rumah balik. Ke rumah dia. Tadi lo sahur masih ada yang apa ya, yang tersisa tadi. Waduh, takutnya busuk itu nih. Kalau di ibu-ibu, kalau bapak-bapak, pulang dia ke rumah. Tengokinya mobilnya, kayaknya mobil ini kurang bagus. Ini udah mau lebaran, bagusnya ganti baru aja ini ya. Nanti mudik payah, mogok-mogok pula di jalan. Atau diperbaiki itu gimana? Mau ganti kurang duitnya, di mana tambahnya? Itu bayang dia, lari ruhnya ke rumah, habis itu ke kantor lagi. Di kantor ada nggak yang bisa dipinjam jalan? Coba. Kalau begitu cara beramal, Pak, Bu, 1000 tahun kita hidup, nggak bersih-bersih ruh kita. Nggak akan bersih, nggak akan berubah kita nanti. Ya. Maka di sini saya tarik ke ayat ini. Ruh ini dia mau sadar diri kalau dia dibuka matanya. Basirah ini mata ruh. Bagaimana cara membuka mata hati, mata ruh? Dia harus dibersihkan dengan amal soleh tadi. Itu kinya, kuncinya. Maka seluruh amalan kalau tidak hadir hati, nggak diterima. Sholat, tak khusyuk tadi kan? Itu kalau 2 rakaat subuh tadi nggak ada khusyuknya, itu seperti kain buruk dicampakkan ke muka kita. Kata Nabi SAW. Karena kita nggak meliharanya. Ya. Puasa, itu sholat kan? Puasa. Nah, kita cek lagi puasa. Bagaimana supaya puasa diterima? Nabi lugas saja ngomong. Kata Nabi apa? Man shoma ramadana imana wahtisaba. Nah, ada 2 dibuat Nabi. Siapa yang puasa dengan iman? Iman di mana? Qalbu. Terlibat ruh. Keimanan, keyakinan. Wahtisaba. Dengan ihtisab. Ihtisab itu apa? Kalau kita tarik akarnya dari kata hasaba atau hasibah,
artinya menghitung, memperhatikan. Jadi ihtisab itu artinya kita merasa diperhatikan Allah. Ya. Begitu kita puasa, keluar rumah, lihat cewek buka aurat, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita merasa perhatikan Allah, kita berpaling, aku puasa ya Rabb. Nah, kalau kita ihtisab tadi dengan kolbu, dengan merasa diperhatikan Allah, dengan muraqabah, dengan iman, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka seluruh dosa-dosa kita hapus. Bersih rohani kita, Pak. Tapi kalau kita puasa nggak pakai iman, nggak pakai ihtisab, kam min shaimin laisa lahu jaza illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang di dunia ini puasa tapi nggak ada dapat apa-apa kecuali lapar sama haus doang. Apa dapatnya? Lapar haus doang. Kenapa? Karena nggak pakai iman, nggak pakai ihtisab, nggak terlibat hatinya, kolbunya tadi. Tak diikut sertakan. Maka Imam Al-Ghazali itu cerdas. Dia bilang apa? Puasa yang paling tinggi makomnya adalah puasa kolbu. Orang yang hatinya puasa kolbu, kolbunya hatinya puasa, inilah makom khausul khawas. Puasa kolbu itu maksudnya apa? Hati kita tidak boleh berpaling dari Allah, kepada selain Allah. Ke Allah saja. Itulah puasa kolbu, Pak. Itulah yang paling tinggi. Emang cemana Ustaz? Aku kan dagang. Jadi kalau aku dagang, zikir terus menerus, ingat Allah terus menerus, ya nanti macam mana? Orang nawar harga, aku subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pak, ini berapa harganya, Pak? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Oh Pak, ini harganya berapa? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Ya, gimana aku dagang? Gak bisa lah zikir terus. Nah, zikirnya jangan zikir lisan. Zikir itu bisa qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Itu ciri ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang yang ingat Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Waktu baring, waktu tidur pun ingat Allah ya. Jalan, kerja ingat Allah. Macam mana caranya? Caranya harus kita tumbuh rasa cinta dulu ke Allah. Akrab, rasa dekat, rasa cinta. Kalau belum tumbuh rasa dekat, rasa cinta berat. Ya, berat Bapak Ibu. Kenapa? Ya kita buktikan. Bapak pernah jatuh cinta? Nah, kalau nggak pernah, payah kita ngomongnya. Bapak Ibu kalau pernah jatuh cinta, iya, ini harus orang yang pernah jatuh cinta. Kita lagi kerja, ya, atau lagi nyetir, tiba-tiba senyum sendiri. Hehehe. Iya kan? Mas, kok senyum sendiri sih? Nggak ada yang ngapa-ngapain. Iya, teringat mbakmu, calon istri. Padahal nyetirnya dia, hatinya bisa nggak nyetir hati ke istri, calon istri? Bisa. Kok bisa? Lagi ngetik di kantor, senyum sendiri. Kok senyum sendiri? Oh, teringat itu si Mbak. Kok bisa? Satu akal ke dunia, kolbu ke. Maka kekuatan cinta itu lebih hebat, Pak. Nah, nanti saya jelasin. Ada inti-inti ibadah ini yang sering kita lupakan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau nanti sudah tumbuh rasa cinta, rasa dekat ke Allah, udah kita sering ingat Allah. Susah ngelupain Allah Ta'ala. Susah nggak ngelupain orang yang dicintai? Susah kan? Susah banget kan? Loh, ya itu. Ya. Makanya harus tumbuh rasa cinta. Kalau udah tumbuh rasa cinta itu kata orang, tai kucing terasa coklat. Dunia milik asik khusyuk. Kita jalan di taman, ngobrol di taman, rame orang di taman. Kita ngobrol, kayaknya taman ini punya berdua aja. Bener? Iya. Itulah namanya khusyuk, asik.
Kalau udah punya rasa cinta itu khusyuk salatnya, Pak. Tapi rasa cinta itu diarahkan ke Allah. Nah, itulah dia kalau kolbu sudah hidup. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau misalnya hati kita sudah hidup, ini saya lompat dia dulu. Ini termasuk kunci ibadah yang banyak orang lupakan, ya. Ya. Nih. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini, hadis sahih Muslim. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Tidak ada orang hambaku yang mendekatkan diri kepadaku, ya. Taqarraba. Yang lebih aku cintai daripada melakukan faradu alaih, yang kewajibkan, yang fardu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu bagaimana caranya? Beramal amalan yang fardu, salat wajib, puasa wajib, sedekah wajib, zakat, haji wajib, yang fardu-fardu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidak henti-hentinya hambaku mengamalkan amalan nawafil. Nawafil itu amalan anjuran, amalan yang tak wajib tapi dianjurkan. Bisa disebut dengan sunnah, bisa nawafil, nadab, dan seterusnya, ya. Mandub dan seterusnya. Hatta ahibbah, sampai aku mencintainya. Inilah yang sering orang lalai, Pak. Udah berapa tahun ibadah? Yang umurnya 60 tahun berarti ibadahnya hampir 40 tahun. Maaf. Udah tumbuh nggak rasa cinta sama Allah? Jujur saja. Ini kerusakan kita di sini, Pak. Kita ibadah bertahun-tahun, puluh tahun, hatta ya ihibah ini nggak dapat. Gak muncul rasa cinta. Ini kunci, inti ibadah tuh inilah dia. Hatta ahibbah. Sebab kalau nggak dapat kita ini, nanti ibadahnya nggak ikhlas. Ibadahnya terus pamrih aja. Lagi susah, baru masuk ke masjid, Allah tolong aku. Kenapa? Itu angsuran mobilku bulan ini gawat, belum ada bayarnya. Lagi susah pada ingat Tuhan. Tuhan itu disuruh bayar utang, disuruh macam-macam. Amrih terus. Pak, Bu, kalau Bapak dekat sama perempuan berapa lama jatuh cinta? Setelah berapa lama jatuh cinta? Pengalamannya? Kadang ada yang dekat 1 minggu aja udah jatuh cinta, kan? Iya kan? Ada yang sebulan udah jatuh cinta. Ini ibadah sama Allah 30 tahun, 40 tahun gak cinta-cinta. La ilaha illallah. Jangankan cinta, rasa dekat sama Allah pun gak muncul. Apa masalah? Ini inti Pak ibadah. Banyak orang lupa. Kenapa nggak tumbuh rasa cinta? Dekat sama cewek cepat banget cintanya. Mentang-mentang cakep ceweknya, baru seminggu, wah kaulah bulan, kaulah bintang. Tengiang-ngiang. Giliran sama Allah, ibadah 10 tahun, 20 tahun, nggak cinta-cinta, nggak dekat-dekat, nggak ada muncul rasa dekat, nggak cinta, nggak. Kenapa begitu, Pak? Karena kita beramal tidak pakai kolbu. Inti amal itu khusyuk kolbu. Salat khusyuk, puasa, iman, ihtisab, haji, takwa, watazawwadu. Kalau berangkat haji berbekallah bekal paling hebat, paling bagus, khairat zadi takwa. Bekal berangkat haji takwa. Kalau nggak ada takwa nggak dapat mabur nanti. Takwa itu di kolbu. At-taqwa hahuna. Ya, bahkan doa ini, coba Bapak perhatikan ini doa ini.
Ud'ullahu antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin dijawab oleh Allah, diijabah, dikabulkan. Wa'lamu, tapi ketahuilah kata Nabi, annallaha la yastajibu doa. Allah tak mau mengabulkan doa min qalbin ghafil, yang berasal dari kolbu, hati yang lalai. Kalau hati kita lalai, ini doa nggak terkabul, nggak diterima. Maka amalan itu kalau nggak ikut hati, nggak ikut ruh, nggak dikabul, nggak diterima. Paham? Saya mohon maaf nih, saya contohin aja. Pak siapa namanya Pak? Pak Rido, Yudo. Saya ngobrol dengan Pak Yudo, tapi saya nggak konsen. Hati saya entah kemana-mana. Pak Yudo, jadi kita berangkat. Hari apa kita berangkat nanti Pak Yudo? Lebaran pertama, kedua itu apa? Saya ngomong sama Bapak ini lagi. Hati saya ke Bapak ini, muka saya. Bapak kesinggung nggak? Ini Ustadz nih ngomong sama aku tuh gimana ini? Nggak jelas Ustadz nih, kata Pak Yudo. Ya kan? Kita aja Pak ngobrol sama orang. Orang nggak konsen. Lari-lari pikirannya. Kita udah nggak nyaman. Begitulah perumpamaan kita salat tadi. Allahu Akbar. Kuhadapkan wajahku kepada wajahmu. Sesaat saja ingat Allah. Habis itu udah pergi lah balik dia. Alah, baju lebaran tadi terbeli pula lah warna merah. Udah 2 di rumah warna merah. Ah, nanti ditukarkanlah ke warna hijau lagi. Mudah-mudahan nanti yang jualan gak marah. Udah. Macam mana Allah mau nerimanya? Coba. Sementara kita pun udah pergi hati kita. Kemana kita pergi, kesitulah roh kita. Padahal itu sudah hadap-hadapan kan? Tahu-tahu kita buang muka. Maka bahasa Nabi itu apa? Begitu kamu berpaling dalam sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Allah la yamilu. Allah tak pernah bosan sampai kamu bosan ibadah itu. Begitu kalian berpaling, maka Allah berpaling dari wajahmu. Begitu kalian paling, Allah berpaling. Gak mau lihat kita. Orang kita berpaling. Tak terima amal diri kita itu. Inilah kuncinya. Kalau nanti amal kita diterima khusyuk, kita akan dapat ini. Hatta ahibba. Sampai kamu mencintaiku. Muncul rasa cinta. Karena Allah lihat kita serius beramal. Muncullah. Ya Allah, kalau bahasa kita, ternyata ini hambaku perhatian banget sama aku. Kalau ngomong tunduk. Nabi Pak, kalau sholat tuh ya Allah. Luar biasa. Memang tak tertandingi kita lah Pak. Nabi kalau sholat tarawih coba berapa rakaat? Rakaatnya 11 sama witir. Tapi berapa jam? Allahu Akbar. Di belakang Hujaifah baca Al-Baqarah. Mungkin 100 ayat rukuk lah ini. Tak rukuk, selesai Baqarah. 2 juz setengah. Habis itu, habis Al-Baqarah rukuk lah ini. Baca Al-Imran. Habis Al-Imran, baca An-Nisa. Habis Nisa Al-Maidah, 5 juz setengah Pak. Pegal kaki Huzaifah itu. Kalau hadis surat Aisyah, Nabi itu baca ayat sama panjangnya dengan ruku. Jadi kalau ayatnya 5 jam setengah, rukunya 5 jam setengah. Sujudnya 5 jam setengah. Ya Allah. Maka Nabi itu mengatakan kalau kamu takut masuk subuh, witirlah 1 rakaat. Itu aja. Jadi Nabi sholat malamnya itu Pak, itu luar biasa. Sehingga kata ulama ya minimal 2 jam setengah. Coba lihat sholat tarawih kita, umat kita. Yang dipilih yang apa? Minimalis semua kan? Rakaatnya mau yang 11. Ayatnya mau paling pendek. Kullahat tabat yada. Ayat langganan. Kullahat tabat yada. Kullahat inas. Pendek-pendek. Kalau Bapak sudah sering munajat, 8 rakaat itu kayak nggak ada rasanya Pak. Kekurangan rohani kita itu. Maaf nih. Bapak
dapat undangan gratis, makan mewah di pemerintahan. Gitu makan mewah, enak banget makanannya. Enaknya. Bapak mau berhenti nggak kalau belum kenyang? Enak banget makanannya. Mau berhenti kalau belum kenyang? Nggak mau, kenyang dulu kan. Nah kalau sudah kenyang, ya makannya enak-enak, masih banyak lagi. Turunin dulu. 15 menit, 20 menit. Makan lagi nggak? Hah? Enak banget, bah udah turun nih. Makan lagi. Tambah. Apalagi kalau cerita kita dulu mahasiswa, katanya apa namanya istilahnya? Kalau di Jogja kita dulu istilahnya perbaikan gigi katanya. Dapat makanan gratis kan jarang-jarang. Kalau enak, tunggu turun lagi Pak. Begitu turun 15-20 menit, yuk pilih lagi banyak, makan lagi. Bila perlu di situ 2 jam, 4 trip. Per setengah jam. Kenapa? Karena menikmati. Jadi dia berulang-ulang. Kenapa umat kita nggak bisa sholat lama-lama? Karena tidak menikmati. Gitu tuh anak muda. Kemarin kalau nonton bola berapa jam? Kenapa tahan nonton bola sampai 2 jam? Hah? Karena menikmati. Sholat 2 jam. 8 rakaat. 2 rakaat. 2 menit. Ya kan? Kali 8. 16 menit. Sama tasbih-tasbihnya. Paling setengah jam. Benar? Benar. Giliran nonton bola sampai pagi. Giliran main kartu sampai subuh. Kok bisa begitu? Menikmati. Kok sholat gak nikmat? Gak ada rasa cinta ke Tuhan. Gimana mau nikmat? Gak ada rasa cinta. Gak ada rasa rindu. Yang gak nikmat Pak. Kami tadi zikir itu dari jam 11 malam. Selesainya sampai jam 3. Zikir. Pusing. Sama kawan-kawan. Berapa jam tuh? Jam 11 sampai jam 3. Ya, kami zikir saja. Karena kami sudah dididik sama guru mursyid kami. Dihidupin kolbunya. Jadi betah berlama-lama zikir. Zikir itu tenang, nikmat. Kayak patung. Dekat sama Allah itu paling nikmat Pak. Kalau Ibnu Taimiyah bilang, kalau kalian gak dapat surga di dunia, jangan harap bisa masuk surga di akhirat. Dunia aja gak ketemu surga. Surga itu dekat sama Allah nikmat. Maka kata ulama, siapa yang kehilangan kenikmatan dalam ibadah, itu sebenarnya ajab. Yang banyak orang tidak menyadarinya. Hilang rasa nikmat ibadah itu. Hilang. Ibnu Qayyim bilang apa? Ibnu Qayyim belak-belakan lagi dia ngomong. Dia sebutkan dalam satu kitabnya, sekiranya surga tidak ada, nggak apa-apa. Ketika kita ibadah udah nikmat, itu balasan nikmat ibadah itu sudah lebih cukup. Jadi kalau surga nggak ada, udah nggak apa-apa. Itu cukup kenikmatan itu dalam ibadah itu. Sudah cukup. Utsman bin Affan tarawih sampai megang tongkat-tongkatnya. Karena kakinya udah nggak kuat, udah tua kan, 80-an. Tapi tetap menikmati pegang tongkatnya dengan layun. Karena mereka menikmati Pak. Masa sahabat tarawih 23 sama witir, 20 rakaat. Kata sahabat ayat yang dibaca sekitar 200 ayat. 200 ayat itu 1,5 juz. Itu Qurannya saja 1,5 juz berarti 45 menit. Tambahlah dengan ruku apa semuanya, berarti sekitar hampir 2 jam juga. Sahabat. Kita enggak, kita mau yang ringan-ringan semua. Rekatnya mau minimalis 8, ayatnya mau minimalis, ayat-ayat pendek.
Kalau bisa ayatnya itu alif lam mim, ba, hai, ha, mim, pendek-pendek selesai. Insya Allah. Nah, begitulah umat sekarang ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ibadah itu nanti kalau melibatkan qalbu ruh, dia lama-lama bersih karena dihubungkan ke sumber cahaya. Lama-lama muncul rasa cinta. Apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jadilah aku pendengaran yang digunakan mendengar. Matanya digunakan melihat, tangannya digunakan memegang, kakinya digunakan berjalan. Kalau dia minta, aku beri. Kalau dia minta perlindungan, aku lindungi. Ini yang namanya tingkat wali. Punya rasa cinta. Di sini wali, minimal wali abdol namanya. Kalau sudah muncul rasa cinta gitu. Karena wali itu artinya kekasih. Jadi kok udah cinta sama Allah jadi wali? Iya. Minimal wali paling rendah. Sama Allah itu nggak ada cinta bertepuk sebelah tangan, Pak. Begitu rasa cinta, rasa rindu muncul di kalbu kita ke Allah, Allah pun cinta. Ana inda abdi zanni bi. Saya sesuai dengan sangka rasa hati hambaku. Kalau hambaku mencintaiku, aku mencintainya. Kalau hambaku tak suka sama aku berpaling. Nah, begitu, Pak. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, ini dia. Ini kikinya aja, kunci-kuncinya. Saya percaya ini jarang-jarang Ustadz menjelaskan kayak gini kan. Cara ibadah ini susah. Ya. Jadi ruh kita itu dibuka mata kolbu kita, mata ruh. Cara membukanya dia kalau sholat harus diikutkan, dilibatkan ya supaya dia bersih kolbu kita. Maka nanti kebuka mata hati, maka terasa nikmatlah ibadah ini. Bapak Ibu, kalau kita buat dosa, setiap kali kita buat dosa, maka terjadi titik hitam di kolbu kita. Kalau kita istighfar, astagfirullahaladzim, titik hitamnya hilang. Kalau kita buat dosa lagi, apabila kembali maksiat, ditambah lagi titik hitam. Buat maksiat lagi, nggak tobat-tobat, tambah titik hitam sampai menutupi hati. Ketika sudah tertutup hati, khatamallahu ala qulubihim. Nauzubillah. Tertutuplah hati, maka tak lagi punya, kalau bahasa orang sekarang, beragama tapi tak bertuhan katanya. Tak yakin dia sama Tuhan itu lagi. Durhaka aja kerjanya. Kalau udah ketutup, maka membersihkannya ya harus dengan ibadah, istighfar banyak. Paling bagus, Pak, paling bagus ya sebenarnya adalah kalau Bapak ini punya yang namanya ahli talqin, mursyid, ditalqin dulu dia, disyahadatkan dulu ruhnya lagi balik. Udah turun ke bumi dia kan ruh ini durhaka, lupa dia sama Allah. Nah, talqin, tobat. Talqin itu asyhadu alla ilaha illallah, ditalqin. Siapa yang mentalkinnya? Orang ulama yang hatinya sudah hidup. Alladzina yadzukuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang dia sudah susah ngelupain Allah, yang dia sudah kalbunya sudah punya rasa cinta, rindu ke Allah. Enggak bisa semua ulama. Mohon maaf, ustadz kita ini ulama ini banyak yang sering lebih banyak lupanya sama Allah dari ingatnya sama Allah. Enggak bisa kita ambil talqin sama mereka, belum. Yang bisa kita ambil talqin mensyahadatkan kita ulama ahli kolbu yang hatinya sudah senantiasa ingat sama Allah. Lebih banyak ingatnya dari lupanya kepada Allah. Kenapa? Kita mau bersihkan hati, mau menghidupkan kolbu. Sementara yang mensyahadatkan kita saja nggak jelas kolbunya, belum hidup, sering lupa. Gimana orang yang belum hidup mau mensyahadatkan kita? Kalau Nabi, sahabat langsung Nabi, ya Ali, bayat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung Nabi yang membayar sahabat itu. Apa enggak cepat hidupnya kolbu mereka? Cepat yang bagus. Ya. Untuk menghidupkan kolbu. Baru nanti saya teringat teman saya di Medan. Begitu saya baiat dia, saya talqin. Tiba-tiba sekitar seminggu 2 minggu agak heran dia. Ustadz,
Aku sekarang kok agak aneh ya. Aneh kenapa, Pak? Ini kalau wirid Yasin ini, kalau orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemarin aku dengar orang berzikir la ilallah, rasanya biasa-biasa aja. Ini kok terasa enak ya Ustadz katanya. Wah, coba. Udah mulai hidup kolbunya kan. Dengar orang baca la ilallah, sudah mulai enak. Udah mulai nikmat. Asa baca la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, kepanasan. Kalau kepanasan ya apa namanya? Orang baca kalimat tauhid yang kepanasan siapa? Yang kepanasan setan lah. Iya kan? Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Nah, ini yang terakhir nih. Ciri-ciri orang yang beramal dengan hati, orang yang hidup kolbunya, kuncinya tadi kan harus beramal dengan kolbu, dengan hati, baru diterima. Cirinya apa? Kita lihat ciri yang dikasih Tuhan, kasih Allah dalam Al-Quran. Pertama, gemetar kulitnya dan tenang. Ya taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Nah, Allah menurunkan Al-Quran. Ya, berulang. Bergetar kulit orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi kulit kita ini pun ikut bergetar, merinding. Dibacakan tuh Quran, ya Allah, gemetar kulit kita ini, merinding. Itu ciri orang beramal dengan hati. Ya, summa talin, kemudian talin ini melunak, juluduhum, kulit mereka dan hati. Hatinya jadi lunak, lembut. Ini jasad kita nih Pak, kalau tawakal sama Allah. Maka kalau kita sudah belajar spiritual, sholatnya kayak gini coba. Angkat takbirnya halus dia. Karena kita tundukkan semua. Allahu Akbar. Nah, halus gerakannya Pak. Karena ini kayak pasrah. Kalau Nabi itu salah satu doa Nabi ketika ruku, ini kalau orang sapi jarang diamalin. Ini hadis Sahih Muslim. Ketika ruku apa bacaan Nabi? Khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Ya Allah, ku khusyukkan, tundukkan mataku, telingaku ku tundukkan, wa mukhi, otakku pun ku tundukkan ya Allah. Wa 'azami, tulang belulangku ini pun ikut tunduk kepada ya Allah. Wa asabi, sumsumku, jadi seluruh tubuh zahir batin itu tunduk, talin, melunak dia. Itulah yang talin tadi, melunak Pak. Sama otak kita pun tunduk. Jangan karena pintar kita ngomong ngelawan sama Tuhan, tidak bisa. Tunduk otak kita ke Allah Ta'ala. Nabi begitu mengajarkan. Itulah tasbih ketika rukuk Nabi SAW. Hadis Sahih Muslim. Maka doa rukuk, doa sujud itu banyak. Tasbihnya bukan satu. Cuman kalau kita majab sapi kan sering subhanallahil azim wa bihamdi, langganan, tak tukar-tukar. Harusnya itu tukar-tukar Pak, banyak. Supaya berkesan di kolbu. Karena Nabi nukar-nukar, kita tukar-tukar juga. Maka amalan yang boleh ditukar-tukar Nabi berarti boleh tukar-tukar. Nah, ini kaitannya nanti dengan bid'ah. Kalau tak ditukar-tukar Nabi, jangan tukar. Misalnya, sholat subuh 2 rakaat. Pernah nggak ditukar Nabi? Nggak pernah. Jangan tukangin. Tapi kalau dia ditukar-tukar Nabi tasbihnya, boleh. Berarti tukar-tukar. Nah. Kemarin saya mau bahas buku saya Sunnah Bid'ah itu. Tapi nanti kapan-kapan aja. Untuk membuat toleransi dalam memahami sebenarnya. Tapi ini materinya pun sangat penting kan. Getar kulit, talin. Jadi kalau kita tawakal pasrah ke Allah kan hati kita melunak kan. Badan ini kayaknya, ya orang pasrah gimana? Tawakal. Lembut hatinya kan. Lembut, kulit-kulitnya pun lembut kan, talin. Nah itulah dia, kayak nggak berdaya gitu. Itu ciri orang beramal dengan hati. Yang kedua, kata Allah, iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah gemetar hatinya. Ya.
Nama calon kita si Ani. Tahu-tahu si Ani berkunjung ke rumah tetangga. Mas, tuh Mbak Ani datang. Betul loh. Langsung getar kalau begitu. Bener nggak? Namanya udah cinta. Getar langsung itu Pak. Betul lah, jangan bohong. Betul. Wah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Saya sebut nama Allah. Getar enggak? Coba. Allah, 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 Allah. Getar enggak? Kalau belum getar, belum kontak berarti. Allah, 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 Allah. Getar enggak? Kalau belum getar, belum kontak. Bersihkan lagi kolbunya. Saya saja sudah bergetar nyebutnya sampai sesak napas kalau itu. Disebut nama Allah gemetar kolbu itu, Pak. Ya. Gemetar. Kadang dia di dalam tuh seperti apa? Menjerit dia merindukan Allah. Ya Allah, gitu kan. Itu dilatih sebenarnya. Beramal. Yang ketiga, meneteskan air mata. Wa idza sami'u ma unzila rasul, kalau dibacakan kepada mereka Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul, tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat air mata mereka meneteskan air mata disebabkan mereka arafu ma'rifah, mengetahui yang hak, mengenal Allah. A'yunahum tafidu nangis. Kenapa enggak nangis? Kalau kita dikirimi surat cinta, orang yang kita cintai ngirim surat sama kita, tiba-tiba kita agak susah bacanya. Coba kamu bacakan dulu, Dik, dibacakan adik kita. Mas, rindu banget, gini-gini, di sini aku gini-gini. Gimana rasanya? Oh, ampun, sedih banget. Kok sedih banget? Nangis. Karena kontak ke kolbu. Baca Quran tuh kita nangis, Pak. Apalagi kita paham maknanya, kita hayati, nangis. Ketika dibacakan Quran cerita Nabi Nuh aja, ya Allah, durhakanya lah umat Nabi Nuh ini. Anak istrinya juga durhaka. 1000 tahun dakwah hampir, pengikutnya cuma 83 orang. Ustadz Somad gak sampai 1000 tahun dakwah, pengikutnya udah ribuan. Ya, nangis kita bagaimana dia diperlakukan umatnya dengan jelek. Nangis kita, terbayang kita seolah-olah hidup zaman Nabi Nuh. Kontak, makanya kalau Nabi itu ceramah, berita cerita sorga, seolah-olah sahabat itu melihat sorga, berada di sorga. Ketika cerita neraka, seolah-olah sahabat itu sedang menyaksikan neraka itu, Pak. Ikut kolbunya ke bawah. Karena mereka mendengarnya dengan hati. Nabi menyampaikannya dengan kolbu. Ke bawah itu, Pak. Makanya Hanjolah itu begitu dengar Nabi begitu, balik dia ke rumah, di rumah, lupa dia lagi. Hanjolah munafik. Dipukulnya badannya. Kenapa Hanjolah? Iya, tadi aku di masjid dengan Nabi SAW aku teringat surga, cerita Nabi surga begini. Sampai di rumah semuanya lupa. Ini Hanjolah ini munafik. Aku juga begitu Hanjolah, kata Abu Bakar. Aku juga begitu kadang-kadang. Kerasa aku ini ke orang munafik masihan. Ayolah kita tanya Nabi SAW. Tanya Nabi, ya Rasul kami begini. Hanjolah ini begini. Kata Nabi apa? Sa'atan pasa'atan. Kadang begitulah kolbu itu bolak-balik kata Nabi. Ya. Lau tadumuna ala ma indi, sekiranya kolbumu tetap istiqomah mengingat Allah seperti engkau bersamaku. Nabi tuh Pak, kita dekat aja sama dia, kolbu kita hidup. Itu orang spiritual tinggi. Dekat aja sama dia, hidup kolbu kita. Sekiranya kolbu kalian hidup seperti dekat bersama aku, la sopahatkumul malaikatu fi turuqikum. Kalau kamu jalan di jalan-jalan itu, malaikat menyalami kamu. Jalan kita, malaikat salam. Tanpa kita sadari.
Disalami malaikat. Karena kolbu kita hidup. Yang terakhir, hati tenang. Ini ciri orang beramal dengan hati. Ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir ingat Allah hati tenang. Kenapa gak tenang? Mengingat, memandang orang yang kita cintai. Coba lihat saya ini zikir. Kira-kira tenang gak zikir saya ini? Tenang nggak? Hah? Tapi kalau kolbu kita terhubung ke Allah, kuat. Jinnya takut malah. Takut dekat. Kalau bahasa Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau jin dekat, itu dia takut. Kolbu kita itu karena rasa bertuhannya kuat. Itu kalau nyentuh ke jin, itu seperti dia disiram pakai air keras. Takut nggak dia? Takut. Contoh yang ditakuti jin itu, contohnya ya, itu seperti Ustadz Danu. Nah itu orang tarikat juga itu. Cuman Ustadz Danu ini Bapak, dia gunakan ilmunya, ilmu ketuhanannya untuk bantu orang. Tarikat yang sebenarnya ilmu ketuhanan itu untuk Allah saja. Gitu loh. Cuman dia bawakan ke dunianya untuk bantu orang. Boleh, gak ada masalah. Itu rasa bertuhannya itu yang diarahkannya ke jin itu. Jadi jin itu udah takut duluan gitu. Coba perhatiin. Nah, saya dulu ilmu yang paling terakhir saya dalami ilmu tarekat ini, Pak. Kalau saya dulu di aliyah, ya, saya sudah hafal 1000 hadis lebih. Dosen kalau Quran tafsir, saya dosen tafsir sejak 2001. Kalau syariah fikih, saya S1 S2 dengan syariah. Ya. Jadi ilmu syariah, ilmu itu kan 3 sebenarnya. Ada syariah fikih, itu ilmu rukun Islam, kemudian ada ilmu tauhid, kemudian ada ilmu tasawuf ihsan namanya. Nah, ya. Nah, inilah salah satu karya saya. Baru siap tahun lalu sebenarnya. Tahun ini buku saya Tafsir Ahkam tak jadi selesai. Tak sempat. Ini ada standarisasi sunnah bid'ah. Sebenarnya ini saya tulis untuk meradakan ketegangan supaya jangan berkelahi antara salafi dengan aswaja. Maksudnya bagaimana Ustaz? Pahami saja ilmunya. Kalau salafi itu ilmunya begini, aswaja itu begini. Habis itu pilih. Gitu. Jangan berkelahi. Nah, mana yang paling kita yakini kuat, pilih saja. Gitu. Kalau kita layani nanti, kita perbesar, nggak selesai-selesai silahkan ini Pak. Nggak ada habisnya. Malah kalau di Facebook tuh kita lihat saling caci maki kan, kasihan kita. Baru belajar 3 bulan, kita Ustaz udah belajar 40 tahun. Dia baru 3 bulan nanti sesat beda katanya. Susah juga jadinya kan. Nah, makanya itu baik, saya kira itu saja penjelasannya. Jadi ini ciri-cirinya ya. Ini termasuk yang diberikan Tuhan isyarat dalam Al-Quran. Hati tenang, netes air mata, gemetar kulit, gemetar hati kita, kolbu kita. Nah, kalau kita beramal, ada ciri-ciri yang 4 ini, itu berarti kita beramal dengan hati, dengan kolbu. Kalau beramal dengan hati, dengan kolbu, insya Allah pasti diterima, Pak. Dalam ilmu tasawuf, yang diukur itu terima atau tidaknya. Ja'far Shadiq pernah ditanya, cicit Rasul, Imam, apa ciri-ciri orang doanya, amalnya diterima? Habis berdoa tenang dia. Habis beramal tenang dia. Nah, itu cirinya. Ya. Kenapa Pak? Karena kalau kita berdoa beramal kayak majelis kita ini majelis malaikat, ini taman sorga. Jarak sorga dengan taman berapa jaraknya? Nggak berjarak kan, nyatu. Sejengkal aja atau sejengkal aja kan. Apa ciri taman sorga? Ketenangan. Bapak-bapak kalau membuktikan ini majelis malaikat, rasakan aja itikaf di masjid itu tenang gitu. Nyata ilmu Tuhan itu Pak. Tapi kalau Bapak ke diskotik, bukan saya nyuruh, coba aja. Suasananya gimana? Ada yang pernah coba? Takut ditanya.
Kalau masuk diskotik, suasana setan. Suasana setan sama nggak dengan suasana masjid? Beda, Pak. Berarti setan itu nyata, malaikat itu nyata. Bedanya nyata, nyatanya beda. Bedanya pun nyata. Makanya kita suruh milih. Ini loh, ini wilayah surga, tenang, hidupnya nyaman. Ini neraka, hawa nafsu, angkara murka, gelora hawa nafsu. Beda setan sama malaikat, Pak. Kenapa saya suruh begitu? Supaya kita bisa bedain, membuktikan ayat Tuhan loh. Supaya benar nggak? Kalau ibadah itu menghasilkan ketenangan. Benar. Jadi kalau Bapak rajin ibadah nggak tenang, berarti ada masalah kan? Makanya saya sebut tadi, kalau kita dekat sama orang kita cintai di taman, tenang kita. Dekat sama orang yang cintai udah tenang. Ya kan? Masa dekat sama Allah nggak tenang? Masalah ini kolbunya. Maka belajar dengan dokter kolbu. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Kalau ada yang mau tanya silakan.